Sobat Art, ketemu lagi dengan saya Ica di Next Talk ya. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu followers setianya Next Art. Jadi followers setia ini kita undang khusus untuk datang ngobrol-ngobrol sama kita, karena ternyata dia punya cerita seru banget dan ini patut diobrolin di Next Talk. Siapa dia? Nah, silakan perkenalkan diri dulu nih, Miss. Halo, selamat sore teman-teman. Saya dengan Betty dari Tropical Florist. Saya memiliki bisnis ini sebetulnya belum lama. Dan ada juga dampak dari pandemik yang belum lama ini berlangsung. Jadi cerita ini sangat menarik dan perlu dicermati. Mungkin tergerak teman-teman untuk mengikut langkah kita untuk bisnis sendiri. Terima kasih Ica. Jadi ini ceritanya seru, tapi sebelum kita ngobrolin lebih dalam ya mengenai Tropical Florist ini ya, Sobat Art. Jadi kita ini sebenarnya udah berteman cukup lama di dalam grup WhatsApp ya. Ya, betul. Jadi grup WhatsApp yang isinya sebenarnya itu sebenarnya komunitas, bukan komunitas sih, maksudnya grup untuk exchange language ya. Yes. Nah, kita berteman di WhatsApp, tapi enggak pernah ketemu nih Sobat Art. Nah, pada suatu saat akhirnya kita bertemu untuk ngopi-ngopi bareng. Ya. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata Miss Betty ini punya cerita seru banget seputar tentang Tropical Florist. Dan ini wajib banget diobrolin di Next Talk kita. Karena kenapa? Berhubungan dengan seni juga. Jadi seperti yang Sobat Art tahu, Next Art kan memang kita bergerak di dunia musik yang termasuk juga seni kan. Ya. Nah, jadi kali ini aku mau ngangkat sesuatu yang berbeda nih. Dari sebuah seni tapi sisi seni yang lain gitu. Nah, backgroundnya dari Miss Betty ini sebenarnya apa sih sebelum masuk ke Tropical Florist? Background saya sebagai karir profesional ya, kalau saya boleh share di sini, saya tuh lebih ke human resources practitioner selama 17 tahun lebih. Jadi cukup lumayan lama dan berkecimpung di situ. Dari sudut HR tuh udah hampir semua bidang saya lewatin. Kemudian saya merasa ada yang masih belum lengkap nih, saya pikir, dan saya ngambil early retirement judulnya. Namun saya nggak bisa melepaskan kaki saya dari HR itu karena pendidikan saya di situ, pengalaman saya di situ. Saya masih ikut juga dengan konsultan yang milik teman-teman. Kebetulan saya dapat satu job project yang cukup lumayan menantang, yaitu saya keliling Indonesia untuk sebuah rekrutmen klien kita, multinational company juga. Di situ mulai muncul ada art yang bersentuhan dengan art, cuman bedanya di sini adalah hubungannya dengan karir. Misalnya budaya yang menghambat dia untuk maju dalam karirnya, itu juga saya bilang art. Kemudian kita juga kasih masukan, apakah benar dia yang memutuskan untuk tidak memilih sebuah karir yang menantang karena budaya yang dia anut ini menghendaki dia untuk tidak ambil pekerjaan itu. Itu juga art menurut saya. Hubungannya dengan bunga adalah dekat sekali. Ini juga art yang tidak bisa diukur dengan matematik juga. Ada kepuasan tersendiri pada saat saya merangkai bunga. Nah, bunga ini tentu saya suka. Beberapa klien juga suka, tapi ada juga klien yang nggak suka karena art itu very universal. Nah, pada saat dia mulai bertanya, ini harganya berapa? Baru saya berpikir, wow, ternyata saya bisa merangkai yang dinilai secara ekonomis oleh calon pelanggan saya dengan harga yang cukup baik. Menurut kamu berapa? Saya sebut aja, pertanyaannya balik. Dia menyebutkan satu angka yang itu sudah market price. Padahal saya waktu itu masih bermula dan saya masih ikut konsultan dengan teman yang keliling Indonesia ini. Di situ saya mulai berpikir, saya harus merangkai kembali hal-hal yang baru dengan bunga-bunga yang standar yang umum disukai oleh orang Indonesia atau orang asing di Indonesia. Oke, jadi bisa dibilang dari berkeliling itu melihat banyak budaya ya, gitu loh, sampai akhirnya oh iya gitu kan, melihat sesuatu yang ya ini akhirnya berujung di dunia florist ini gitu ya. Seni juga. Memang kalau seni itu
kita memang tidak bisa memukul rata sih. Jadi setiap orang pasti beda-beda. Ya. Contoh melihat ini ada yang suka, ada juga yang nggak suka, ya kan? Balik lagi selera sih memang. Cuman yang aku penasaran adalah dari berkeliling ini gitu, kok tiba-tiba nemu gitu loh seni untuk merangkai bunga ini. Belajarnya dari mana, Miss? Uh, balik ke usia saya di usia 30-an, saya memiliki hobi liburan ke luar negeri. Biasanya saya Eropa atau negara yang lebih selatan, Australia atau New Zealand. Di situ bunganya memang beda dengan kita, yaitu four season semuanya, dan warna-warnanya juga berbeda. Suatu saat saya lagi di salah satu negara Skandinavia, saya ngelewatin satu butik bunga. Saya masuk hanya karena anginnya kencang sekali. Jadi butik bunga itu semuanya kaca kan, segi 4 itu semua kaca, dan pemiliknya ada di dalam lagi merangkai bunga. Saya tanya, ini bunga dirangkai dengan cara seperti ini, apakah ada teknik tertentu? Ya, saya pun ada kelasnya, dia bilang. Nah, sambil membuang waktu sekian puluh menit menghindarin udara dingin di luar biasa, saya bertanya berapa biayanya. Lumayan besar kalau menurut saya, karena kita harus menggunting-gunting bunga yang untuk sebagai latihan. Saya pikir kenapa enggak, ini suatu investasi yang luar biasa, dan umur saya waktu itu masih 30-an. Saya ambil kelas itu dengan bikin perjanjian dengan pemilik butik itu. Dia kalau nggak salah orang Swedia. Ya, orang Swedia. Tapi dia sudah lama tinggal di Finland. Saya waktu itu lagi di Finland, dan saya ambil kelasnya 2 kali. Itu sangat basic kelas itu. Jadi dia bilang ini, this is a water based flower arrangement. Itu waktu itu yang saya ambil, dan 2 kali datang berturut-turut di hari yang berbeda. Itu awalnya saya terjun ke dunia bunga. Lalu setelah itu langsung terjun ke dunia bunga atau tetap lanjut dengan karir yang saya balik ke Indonesia, saya tetap mengerjakan pekerjaan saya untuk mencari income, yaitu di Human Resources, dan saya tetap juga mengambil sekolah lagi untuk meningkatkan karir saya di Human Resources. Jadi saya ambil master degree untuk bisnis, yang kemudian saya merasa ternyata nggak seperti yang saya harapkan gitu. Jadi ternyata bunga adalah dunia saya sesudah saya terjunin kurang lebih 7 tahun terakhir ini, secara intens ya. 7 tahun berarti dari 2015 ya kurang 2015 lebih. ya. Tapi 2013 itu sudah ada yang memesan tanpa ada saya belum beriklan, sudah ada yang pesan dari 2013, 2011. Tapi lebih mungkin belum secara komersil ya, belum menjadi bisnis yang ini yang utama ya. Oke. Lalu kenapa tadi kan belajarnya kan dari Eropa ya, Finland ya. Terus kan bunganya berbeda nih. Kenapa tiba-tiba kok jadi belok jadi tropical? Itu kenapa? Ini sangat menarik sebetulnya. Pada masa pandemik itu luar biasa dampaknya terhadap income bunga. Bukan hanya saya aja yang income itu free fall, benar-benar nol, tapi petani juga. Di situ saya merasa ada tantangan tersendiri ketika ngobrol dengan petani yang benar-benar petani langsung. Mereka bilang, Bu, kita tuh ya benar-benar kalau saya boleh jujur, dia bilang, kalau saya bisa makan pasir, saya makan pasir, tapi nggak mungkin karena nggak ada lagi pengganti untuk membeli bekal yang basic ini, nasi. Karena dia bilang petani di Indonesia, petani itu ada 2 jenis. Petani PT namanya petani corporate, atau petani rakyat. Petani yang memang dia bekerja untuk menghidupi keluarganya dengan tanah warisan, yang bekerja di situ anaknya, istrinya, mertuanya, sekeluarga yang kalau mereka tuh menghasilkan itu hanya untuk beras dan sekolah. Tapi mereka punya tempat tinggal, yaitu kebun itu. Di situ. Jadi pada saat pandemik mereka bilang benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Di situ saya terenyuh mendengarnya, karena mereka sampai panen untuk dibuang. Kenapa dipanen, Pak? Ya harus dipanen, Bu. Kalau enggak, pupuk yang sudah kita tanamkan itu kan untuk yang berikutnya, yang tunas berikutnya, kalau enggak saya potong,
siang hidup ini akan memakan pupuk yang saya sudah tanamkan, yang saya sudah investasi. Jadi harus saya potong, kita buang ke sungai. Dia bilang, kita buang ke sungai supaya saya tidak melihat lagi. Dia bilang gitu. Kalau saya tumpuk, saya lihat terus, lewat-lewat terus kan. Dia bilang gitu. Saya sedih mendengarnya. Kemudian dia bilang, itu tahun pertama. Tahun kedua mulai meningkat. Itu pun cuma 10% dari yang sebelumnya, dari sebelum pandemik. Kemudian 6 bulan kemudian naik 20%. Baru di akhir tahun kedua pandemik naik kira-kira 40 ke 50%. Itu karena pemerintah membuka boleh ada wedding, tapi hanya 20 orang. Iya, dibatasi. Iya, dibatasi. Jadi mereka hanya bikin wedding hanya untuk keluarga, atau kalau muslim bilang sarasehan juga, atau lamaran. Nah, di situ saya pun sudah mulai dapat income-nya. Dalam masa perjalanan waktu tersebut, saya berpikir, saya bilang ke Bapak itu, Pak, kalau sudah pandemik selesai, mungkin saya akan ganti nama, saya akan bikin Tropical Florist, supaya ini berdampak kepada bunga-bunga lokal Indonesia. Sebagian besar dari rangkaian saya tuh mengandung unsur bunga lokal, dan itu berdampak kepada petani rakyat ini. Kalau bunga mawar, menurut saya, itu petaninya petani perusahaan atau corporate istilahnya, yang mereka tuh kalau nggak ada income ya mereka tetap dapat gaji meskipun dipotong. Tapi kalau petani rakyat, dia nggak ada yang menggaji dia menggaji dirinya sendiri. Ya, betul, dia membiayai seluruh keluarga besar dia, sampai ke mertua pun kadang-kadang dikaryakan untuk memotong, dia bilang. Di situ saya mulai melihat, dan mereka juga antusias dengan ucapan saya, mudah-mudahan ya Bu, bunga-bunga kita diminati oleh orang Indonesia, dan juga tentunya kita berharap pelanggan Ibu terus membelinya. Menurut mereka, harapan mereka begitu. Dan di situ saya mulai menggiatkan, memarketkan diri saya membawa bunga Tropical Florist. Oke, Sobat Art, kalau mau tahu seperti apa bunganya, ini ada contohnya di sini. Nah, ini berarti bunga lokal ya? Ya, semua lokal. Mawarnya juga lokal. Ini saya belum pernah ngeliat bunga yang seperti ini loh Sobat Art. Ini pertama kalinya dibawa sama Miss Betty ke sini. Pertama kalinya ngeliat. Kita di studio di sini juga ini pertama kali melihat bunga ini. Tadinya kita pikir ini bohongan. Tapi ternyata ini asli loh. Jadi bunga-bunga ini tersebar dari Pulau Jawa aja ya Miss ya? Ya, tapi di Pulau Jawa ini daerah tertentu menurut petani kita ini. Jadi saya pun nggak tahu namanya, karena setiap sumber satu yang memberikan bunga ini, dia memberikan nama yang berbeda. Daerah lain berbeda. Kalau begitu bunganya di Sumatera apa ya, saya bilang. Akhirnya saya dari salah satu pelanggan utama saya untuk bunga ini adalah dari Shangri-La Residence, saya bertanya, ini bunga apa sih namanya? Saya sendiri nggak tahu, saya bilang. Menurut dia ini namanya ginger wax di daerah dia. Iya, daerah kita nggak tahu apa. Berbeda lagi. Iya, ya. jadi saya memberi nama sendiri aja untuk bunga-bunga tertentu. Iya. Dan memang kalau untuk tropical itu warna-warnanya seperti ini ya, atau gimana, Miss? Bunga tropical itu warnanya kurang lebih seperti ini, tapi dia juga bisa berubah pada saat mataharinya lebih kuat dari semestinya. Seperti bunga ginger wax ini, kalau mataharinya lebih kencang lagi dia lebih merah. Tapi kalau mataharinya tidak begitu kuat, dia lebih ke kuning. Ya. Kalau bunga kipas ini, dia selalu warnanya kuning atau hijau. Oh, bisa kuning atau hijau? Iya, hijaunya hijau. Iya, sebelah sini itu agak kehijauan Iya, ya kuningnya ya. Iya. Kalau yang ini saya kurang tahu namanya, tapi sangat menarik juga yang di tengah-tengah. Ini seru banget loh. Cantik banget. Jadi mayoritas memang dari Jawa, tapi beda-beda. Iya. Beda-beda lokasi. Beda lokasi. Oke. Nah, untuk seni merangkainya ini selain tadi memang belajar kan ya waktu pas lagi jalan-jalan. Iya. Nah, terus mengembangkannya gimana? Kan waktu itu hanya ambil untuk 2 kelas ya. Iya. Nah, terus berkembangnya gimana tuh, Miss? Bisa sampai akhirnya merangkainya. Karena aku lihat kan kemarin ada rangkaian bunga yang seperti ini, ada yang seperti itu gitu. Itu dari mana tuh Miss belajarnya? Ternyata Tuhan memberikan saya talenta yang luar biasa dalam hal merangkai. Saya bisa mengembangkan sendiri rangkaian-rangkaian tertentu, terutama untuk tropical florist. Akhirnya saya juga membuka kelas untuk lebih meramaikan pembelian bunga lokal kita. Itu sih
tujuan akhir dari kenapa saya mau buka kelas. Dan kelas saya ini diminati oleh dari anak kecil, remaja, orang tua, orang Indonesia dan orang asing. Ya. Ya, aku juga pernah lihat itu postingannya. Ya. Seru Ya, banget. ibu-ibu embassy biasanya berkelompok bikin coffee morning, manggil saya untuk belajar merangkai bunga, dan saya selalu membawa bunga tropical dengan senang hati, meskipun saya tetap membawa mawar sebagai mawar itu bunga yang universal ya. Jadi mereka lebih menyukai bunga yang non mawar. Itu aja yang saya test the water, kalau istilahnya saya tes. Wow, mereka lebih suka bunga kita karena I'm here, dia bilang I want your flowers. Jadi memang bunga kita menurut mereka eksotik, very Untuk eksotik. kelasnya itu biasanya durasinya berapa lama sih, Miss? Kalau misalkan ada yang mau belajar Ya. gitu. Durasinya rata-rata 2 jam. Kalau lebih dari 2 jam dia terlalu capek. Kalau mau maksain diri mau misalnya 2 jam 2 kali gitu, itu boleh. Tapi ada breaknya supaya dia nggak capek sekali, karena berdiri 2 jam itu cukup capek. Buat saya nggak capek kalau buat Karena sudah terbiasa. iya, ya. kalau buat pelajar yang baru belajar merangkai bunga itu capek banget menurut dia. Itu memang reguler ya, Miss? Iya, reguler ya. Jadi seminggu beberapa kali memang itu kelas itu running. Iya, running. Ada juga yang private. Jadi private itu adalah dia mau merangkai khusus yang mirip seperti itu, dan saya harus mempelajari jenis bunga dan warnanya. Itu private. Itu biasanya mereka yang punya wedding organizer, yang beberapa bunga yang dia harus rangkai sendiri, baru yang lainnya oleh timnya. Oh, Ada yang oke. mau. Ya. Baru tahu juga nih wedding planner ya. Iya. Jadi mereka juga belajar untuk Oke. Nah, untuk kelasnya biasanya di daerah mana tuh, Miss? Saya ambil by demografi ya, bisa di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur. Pusat dekat kita. Iya, Jakarta Timur, dan di rumah-rumah pribadi. Yang Iya. private itu ya? Iya. Oke. Nah, satu kelasnya itu kira-kira berapa? Mungkin Sobat Art ada yang tertarik nih, Iya. mau belajar gitu kan? Kita minimum 3 ke 5 orang bisa jalan. Itu Oh. public namanya. Ya, siapa aja boleh ikut. Atau kadang-kadang saya publish di IG kita bahwa akan ada kelas. Jadi dengan minimum 5 orang kita running. Itu biasanya kita lakukan di Kuningan, daerah Kuningan, karena Daerah Kuningan tuh Kuningan. sentral ya, Tengah-tengah. tengah-tengah Iya, ya. betul, Bekerja sama dengan salah satu perkantoran. Kalau Sobat Art ada yang berminat, masih kontak kemana nih, Miss? Mungkin Miss bisa sebutin IG-nya Oh gitu. iya, boleh inbox ke kami tropical_florist, atau ke handphone kita juga boleh. Boleh saya sebutkan? boleh Ya, disebutkan. oke. 0813 1826 6133. Oke, catat ya Sobat Art. Nanti kita tulis juga di bawah di deskripsi. Bisa dilihat ya Sobat Art, kalau berminat mau belajar. Nah, ya bukan cuma untuk bisnis ya, mungkin lebih hobi juga bisa ya. Iya. Ya, Merangkai bunga mempercantik. itu menurut sebuah artikel yang saya baca, dia bisa membantu kita menghilangkan stres, dan saya sudah buktikan itu. Untuk mereka yang stres luar biasa, terutama masa pandemik, itu saya justru banyak panggilan untuk belajar merangkai bunga private. Mereka nggak, karena pandemik ya dan Iya, COVID, mereka maunya private. Memang lebih mahal, tapi mereka lebih puas. Oke, lalu kalau yang artificial itu gimana, Miss? Kan ini asli, bunga Iya, asli. iya. Sedangkan kadang kan ada pasti yang Ada. request yang artificial, yang Iya. memang untuk pajangan gitu ya, yang membutuhkan ya waktu yang ya bisa dibilang ya lama gitu, nggak akan rusak gitu kan? Ya. Itu gimana tuh, Miss? Kita juga menerima pesanan untuk bunga artificial, bunga dalam pot, atau tanaman hidup di dalam pot. Jadi hubungannya dengan bunga dan tanaman ternyata erat sekali, dan kita layanin juga itu akhirnya. Wah, jadi one stop shopping Iya, nih. one stop shopping. Nah, mungkin dari yang ada di studio ada yang mau bertanya lebih dalam? Atau Untuk yang ikut pelatihan itu berapa biasanya biaya? nah, biaya untuk ikut pelatihan, Miss. Oke, biaya yang paling murah ya. Yang paling murah itu 475 untuk 2 jam basic water vase arrangement. Dan itu sangat diminati oleh beberapa ibu yang nggak punya waktu,
Tapi sering mengadakan ulang tahun di rumah atau anniversary perkawinan atau anaknya wisuda di rumah, dia perlu ada di vas di meja, jadi nggak perlu order bunga lagi. Nah, dia belajar dari saya untuk water based flower arrangement. Itu very basic. Itu 475 2 jam. Bunga dari saya, Oh, bunganya termasuk dari Miss. dapat vas. Oke. berarti water base tuh yang bunga yang di dalam vas yang pakai air. Iya, karena di rumah umumnya kan kita punya vas. Dan dia kenapa itu bunga itu menarik? Dia bertahan lebih lama karena tinggal ganti airnya lagi, dia hidupnya lebih panjang. Oh, biasanya tuh berapa lama ya? Kalau untuk di ruangan yang temperatur tanpa AC dia bisa seminggu. Kalau yang ber-AC bisa 2 minggu. Kalau airnya diganti per 2 hari Oh, ya. per 2 hari Iya. diganti. Tuh. Berarti Iya. besok-besok seperti itu Iya. supaya nggak cepat layu. Saya gantinya tiap hari. Jangan. Per 2 hari. Wah, ini dapat ilmu nih. Besok-besok kalau saya dikasih bunga, mungkin ada yang mau ngasih saya bunga. Karena kenapa per 2 hari? Kalau per 2 hari bakteri yang ada di dalam bawah air itu membunuh kesegaran bunga itu. Jadi kalau dia diganti airnya, dia dapat makanan baru dan bakteri itu terbuang. Bakteri itu kan membuat pembusukan batang ya. Oke, jadi harus 2 hari ya. Iya, jangan setiap hari. Jangan setiap hari. Dan juga jangan gak diganti-ganti juga gitu kan. Iya, jangan nggak diganti-ganti. Oh iya. Semua bunga itu tipikalnya bisa water base atau hanya bunga-bunga tertentu? Semua bunga segar bisa water based. Semua jenis bunga. Bahkan tanaman ada yang water based, cuman saya nggak anjurkan karena di air yang jernih nyamuk Aedes tuh bisa hidup. Iya, jadi saya nggak anjurkan. Wih, seru ya ternyata ngobrolnya kita ya. Iya. Dapat ilmu loh nih kita Sobat Art. Kita selama ini ngobrolinnya kan musik terus ya. Sekarang ngobrolin sesuatu yang ini hal yang baru sebenarnya. Di studio kita kan biasanya ya obrolannya musik Iya. terus kan. Tiba-tiba ngobrolin soal bunga. Kan nanti musiknya berbunga juga. Iya. Dan ini juga bagus nih buat mempercantik studio kita nih. Yes. Kita senang banget loh dapat bunga ini ya, dipajang di studionya Next Art. Seger rasanya. Soalnya kan selama ini kita ngeliatnya cuman ya udahlah ya sound system gitu kan, komputer. Tiba-tiba ada bunga gitu kan, seru gitu. Nah, mungkin dari Miss Betty gitu ya. Ada nggak sih kayak plan ke depan nih gitu ya mengenai tropical florist ini mau gimana sih, selain tadi memang misinya kan ya mencoba mengangkat bunga-bunga Indonesia gitu ya supaya lebih dikenal, lebih dicintai. Jadi jangan cuma orang luar gitu ya, ekspat yang mencintai bunga-bunga Iya, ini gitu, iya. tapi orang Indonesia juga. Ada nggak sih maksudnya rencana atau gimana gitu ya, tujuan atau ya goal kali ya dari Miss Betty supaya bunga ini nih jadi lebih bisa terlihat, menjadi idola orang ya. kita. Saya sih berpikir kalau kita dari mulai belajar dulu ya, kalau kita belajar merangkai bunga yang sederhana, otomatis penggunaan bunga lokal kita ini lebih banyak dipergunakan dan dibeli. Tapi kalau misalnya kita nggak ada waktu untuk merangkai, ya kalau kita memesan bunga, mengutamakan bunga tropikal, itu akan jauh lebih membantu petani rakyat kita terhadap bunga-bunga lokal kita yang luar biasa cantiknya. Orang asing bilang bunga Indonesia ya sangat eksotik, tapi kalau orang kita nggak tahu, dia masih bingung ini bunga apa, bunga beneran? Bunga loh, dia bilang, padahal itu sudah seumur hidup kita ada di depan mata kita. Iya, ya karena itu ya mungkin memang karena bunga sendiri ya, bunga lokal, kita malah jadi nggak ngeh ya, malah enggak. Ya itulah terkadang kita malah jadi nggak menghargai produk dalam negeri gitu kan, apa yang istilahnya tumbuh di dalam negeri sendiri sih. Itu mungkin yang perlu diangkat gitu ya. Mungkin dari Sobat Art yang nonton nih dari podcast kita dengan Tropical Florist ini, mungkin dari Sobat Art juga ada mungkin yang mencintai bunga juga gitu ya, mungkin sama seperti Miss Betty, punya tujuan yang sama gitu atau mungkin gimana. Nah,
bisa nih kontek-kontekan sama Miss Betty mungkin untuk kolaborasi atau mungkin ya apalah ya kerjasama dalam bentuk apapun mungkin bisa gitu kan. Atau mau belajar, nah boleh tinggal kontak gitu. Nah sebelum aku tutup nih Miss, kan ini Miss Betty pada akhirnya dateng ya ke kantor Next Art ya. Padahal kita itu ngopi-ngopi deket dari sini padahal. Nah setelah udah dateng, seperti apa nih pendapatnya Miss Betty nih? Very exciting. Pendapat saya tempat ini unik ya, dan seperti tulisannya art ya. Ini Next juga art. sangat art, next art. Sama seperti bunga, very art. Art itu universal. Jadi art itu bisa musik, bisa bunga, bisa juga saya lebih lama di bidang rekrutmen menginterview orang, itu juga art. Karena ada teknik-teknik yang kita berdasarkan pengalaman jadi berkembang sendiri. Begitu juga dengan bunga, begitu juga dengan nyanyi. Jadi art is everywhere sebetulnya. Iya. Dan saya jadi host, ada yang namanya seni menginterview orang. Iya. Seperti tahu sih, bener dong. Seperti yang saya alami sekarang ini. Semuanya tuh memang ada seninya. Hubungannya juga ada seninya kan? Seni dalam berhubungan. Ketawa Iya, mereka. seni dalam berhubungan, kita memberikan bunga, jadi ada bunga-bunga cinta bertumbuh kan? Iya, cuman mikirnya kapan nih saya dapat bunga ya? Coba Sobat Art mungkin ada yang mau ngirimkan bunga ke hostnya. Jangan khawatir, Tropical Florist akan selalu mengingat tim yang ada di sini. Senangnya, senang banget. Tapi aku penasaran sebenarnya, kan Miss Betty ini followernya Next Art gitu ya. Memang aku tahu kan Miss Betty follow ya gitu ya, follow Next Art, follow aku gitu ya. Tapi kenapa tiba-tiba jadi apa ya, maksudnya menyukai gitu loh? Kan awalnya karena suka sama konten-konten kita kan. Iya. Nah, kenapa gitu loh? Emang apa di dalam konten-konten kita ini apa sih yang sebenarnya menarik untuk Miss Betty gitu? Saya melihat sini ada nilai seni yang cukup tinggi, yang kalau disebutkan dalam bentuk matematik nggak bisa dijabarkan ya. Tapi kalau dalam dirasa, wow, ini ada seni yang luar biasa di sini. Sama seperti pada saat melihat bunga dan saat memasuki ruangan ini, begitu melihat ini adalah musik, saya merasakan seni yang sangat tinggi dalam ruangan ini, dan begitu masuk pintu juga tadi begitu. Dan Miss Betty juga senang nyanyi kan? Iya, kebetulan saya senang nyanyi juga. Suka nyanyi di gereja itu aja sih, jadinya akhirnya berkembang sendiri. Senang nyanyi. Nah, Iya. mungkin setelah ini bisa kolaborasi juga dengan Next Art. Ya, terima kasih. Gitu. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi kah dari yang ada di depan kita nih? Mas-mas, abang-abang? Terus saya sudah dibilang apa dong? Mas-mas. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita akhiri dulu ya. Ya. Nanti kita sambung lagi ngobrol-ngobrol Ya. jika ada waktu. Ya. Makasih banyak sudah datang ke kantor Next Art, main. Nanti kita ngopi-ngopi lagi ya, Iya, Miss ya. iya. Udah Terima pasti. kasih. Terima kasih Ica, terima kasih untuk semua penggemar dan follower dari Next Art. Next Art. Kita tunggu Oke. event berikutnya. Iya, siap. Oke, Sobat Art, makasih sudah tonton video ini. Jangan lupa tetap tongkrongin terus video-video yang dari Next Art ya untuk yang berikutnya. Jangan lupa juga subscribe, komen, like ya dari video-video kita. Kalau mau distribusi ya, butuh bantuan, bisa kontak kita di nomor yang seperti biasa ya. Deskripsinya ada di bawah. Bisa kontak kita untuk konsultasi atau butuh bantuan untuk upload atau mungkin menanyakan informasi boleh. Jangan lupa pokoknya kalau kamu punya stok lagu, distribusikan melalui Next Art. Oke, segitu dulu. Sampai ketemu lagi ya Sobat Art. Kita undur diri. Dah. Bye.